Bang Luin kembali dengan ciri khas pergerakannya sudah mulai bisa dipantau lebih baik oleh way more with 3 points. Supporter timnas Myanmar malu kecewa melihat pemainnya yang tidak suportif saat lawan timnas Indonesia diancam sudah mulai bisa dipantau lebih baik oleh Arhan, tapi ada agresi berlebih yang berujung dengan sebuah pelanggaran. Kartu kuning dilayangkan oleh wasit. PSSI Giram Marcelino Ferdinand kena gebok pemain Myanmar. Hasil ASEAN Cup 2024, lemparan roket Arhan jadi penentu. Gol tunggal Asnawi bawa timnas Indonesia raih 3 poin dari Myanmar. Poin. Vamos. Sekarang 3 poin. Alhamdulillah. Pada hari Senin malam timnas Myanmar menjadi tuan rumah di Piala AFF 2024. Pada match pertama timnas Myanmar melawan timnas Indonesia pada malam hari dan tuan rumah harus merelakan karena kalah tipis oleh timnas Indonesia, yaitu dengan skor 1-0 dimenangkan oleh timnas Indonesia. Tetapi di sisi supporter timnas Myanmar kecewa bukan karena kalah lawan timnas Indonesia. Tetapi supporter timnas Myanmar kecewa karena pemainnya tidak melakukan suportivitas saat lawan Indonesia. Bahkan pemain timnas Myanmar melakukan hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan, yaitu melakukan tembakan bola di saat pemain timnas yaitu Marcelino terjatuh. Dan akhirnya bola itu mengenai kepala dari Marcelino. Melihat seperti itu, supporter Myanmar sangat kecewa dan langsung memberi peringatan kepada pemainnya. Kalau sampai di kemudian hari kok masih melakukan seperti itu, maka supporter Myanmar tidak akan mendukungnya lagi. Walaupun main di kandangnya sendiri. PSSI Giram Marcelino Ferdinand kena gebok pemain Myanmar. Anggota Komite Eksekutif, Exco, PSSI, Arya Sinulinga, berbicara soal Marcelino Ferdinand yang kena gebok pemain Myanmar di laga perdana ASEAN Cup 2024. Timnas Indonesia memang meraih kemenangan 1-0 atas Myanmar dalam laga perdana Grup B ASEAN Cup 2024 di Tunas Stadium, Yangon, Senin, 9 Desember 2024. Namun, dalam ajang ini ada beberapa hal yang menjadi sorotan. Salah satunya soal aksi brutal pemain Myanmar yakni Hein Piowin kepada Marcelino Ferdinand. Myanmar yang tampil sebagai tim tuan rumah diketahui tampil ngotot sejak awal, namun, mereka juga diketahui main cukup kasar saat melawan tim asuhan Shin Tae-yong ini. Beberapa pemain timnas Indonesia kena pelanggaran dari pemain Myanmar, namun, situasi terparah dan jadi kontroversi yakni pelanggaran ke Marcelino Ferdinand. Timnas Indonesia yang tampil dominan memang membuat Myanmar kesulitan membendung serangan Asnawi Mangkualam dan kawan-kawan. Saat tertekan, beberapa pemain Myanmar melakukan pelanggaran yang mengakibatkan mereka mendapat kartu kuning. Bek Myanmar Hein Piowin mendapat kartu kuning saat melanggar Marcelino. Pemain Oxford United itu sebenarnya terjatuh di pinggir lapangan akibat kontak fisik dengan pemain Myanmar lain. Saat kontak fisik tersebut, wasit sebenarnya sudah meniup peluit karena adanya pelanggaran. Namun, justru pemain bernomor punggu yakni Hein Piowin yang di depan Marcelino dan bola berada di depannya langsung menendang bola dengan keras. Dengan begitu, Marcelino Ferdinand yang masih tergeletak di lapangan terkena tendangan keras tersebut tepat di belakang kepalanya. Situasi itu tentu saja membuat Marcelino kesakitan dan para pemain timnas Indonesia pun langsung menghampiri, sempat memicu kerubutan antar pemain, tetapi akhirnya wasit mengeluarkan kartu kuning. Akan tetapi, setelah pertandingan situasi itu mendapat banyak sorotan karena permainan kasar pemain Myanmar tersebut. Menanggapi situasi ini, Arya Sinulinga mengatakan bahwa tentu saja PSSI sedih melihat hal tersebut. Dengan tegas Arya mengatakan bahwa situasi ini seharusnya tak dilakukan oleh pemain Myanmar. Pasalnya,
Tindakan tersebut tentu saja bisa mencederai pemain dan ini berbahaya buat karir mereka. Ya ini kita sedih gitu, ya. Kok masih ada seperti itu di pertandingan? Kan main bola itu masa depan pemain. Ya ujar Arya Sinulinga kepada awak media termasuk bolasport.com di FX Sudirman, Senayan, Jakarta, Selasa, 10 Desember 2024. Mereka harus berpikir mencederai pemain itu sama DG mencederai dia juga. Ya ucapnya, ya itu kan bisa mematahkan karir orang, itu kan penghasilan orang juga. Arya Sinulinga dalam kesempatan ini juga mengharapkan setiap pertandingan itu bisa berlangsung dengan adil. Ia juga berharap situasi seperti ini tak terjadi lagi. Dengan harapan wajah sepak bola ASEAN pun bisa lebih baik ke depannya. Ya kami berharap kita bangunlah suasana pertandingan yang fair play di ASEAN, di Asia Tenggara ini, kata Marcelino. Arya mengaku PSSI tentu saja kecewa dengan apa yang dilakukan pemain Myanmar ini dalam kesempatan ini Hasil ASEAN Cup 2024. Lemparan roket Arhan jadi penentu. Gol tunggal Asnawi bawa timnas Indonesia raih 3 poin dari Myanmar. Gol tunggal Asnawi Mangkualam bawa timnas Indonesia menang di markas Myanmar pada laga perdana ASEAN Cup, Piala AFF, 2024 di Stadion Tuna, Yangon, Senin, 9 Desember 2024, malam waktu Indonesia Barat main di kandang sendiri. Myanmar langsung memperagakan pressing tinggi ke jantung pertahanan Indonesia. Myanmar langsung mendapatkan peluang emas melalui serbuan dari sisi kiri. Umpan silang dari MG Luin berhasil dijangkau oleh Luin Muaung pada menit ketiga. Beruntung sontekannya masih melenceng, Myanmar kembali mendapatkan peluang emas melalui lemparan ke dalam jarak jauh pada menit ke-14. Beruntung tembakan Wailin Aung masih terlalu lemah, sehingga melenceng dari gawang timnas Indonesia. Cahya Supriyadi kembali menyelamatkan gawang timnas Indonesia usai mementahkan tembakan keras Tila Zhao pada menit ke-17. Tim tuan rumah kembali mendapatkan peluang berbahaya melalui serangan balik 3-1 pemain timnas Indonesia pada menit ke-20. Beruntung tembakan Aung Kauman masih bisa diselamatkan oleh Cahya Supriyadi. Timnas Indonesia mendapatkan peluang emas melalui tembakan Donitri pada menit ke-29. Tetapi masih diblok bek Myanmar di garis gawang. 2 menit kemudian, Doni kembali mengancam melalui tembakan luar kotak penalti tetapi masih diblok oleh pemain belakang Myanmar. Zhao Wintien hampir membuka keunggulan tim tuan rumah melalui tembakan jarak jauh. Beruntung masih digagalkan tiang gawang. Sehingga skor masih imbang tanpa gol, timnas Indonesia mendapatkan peluang dari skema serangan balik di akhir babak pertama, tetapi sepakan jarak jauh Marcelino Ferdinand masih melayang jauh di atas gawang Myanmar. Tidak ada gol di sisa waktu babak pertama. Skor 0-0 menutup jalannya paruh pertama. Shin Tae-yong melakukan 3 pergantian pemain untuk menambah intensitas serangan ke jantung pertahanan Myanmar. Rafael Struijk, Victor Dethan, dan Asnawi Mangkualam dimasukkan untuk menggantikan Alfrianto Niko, Arhan Kaka, dan Zanadin Faris. Timnas Indonesia mulai mendapatkan peluang emas pada menit ke-55 melalui tembakan keras Arhan Fikri, tetapi masih belum mengarah ke gawang. Hoki Caraka mendapatkan peluang emas pada menit ke-63, tetapi masih bisa diselamatkan oleh Zin Nyinyi Aung. Akhirnya timnas Indonesia mendapatkan gol yang dibutuhkan memanfaatkan kemelut dari situasi lemparan ke dalam jarak jauh Pratama Arhan. Kadek Arel dengan cerdik mampu keluar dari kemelut dan memberi umpan ke Asnawi Mangkualam yang sudah bebas. Tembakan pemain 25 tahun tersebut sukses membobol gawang Myanmar. Skor 1-0 untuk keunggulan timnas Indonesia. Kadek Arel hampir menggandakan keunggulan timnas Indonesia memanfaatkan lemparan ke dalam jarak jauh Pratama Arhan 5 menit kemudian. Sayang tandukannya masih bisa dimentahkan oleh Zin Nyinyi Aung. Myanmar terus menyerang untuk mengejar ketertinggalan, tetapi tuan rumah tidak mampu mendapatkan gol yang dibutuhkan. Timnas Indonesia sukses menutup laga perdana dengan 3 poin dari markas Myanmar. Skuad Garuda bakal bersiap hadapi Laos di Stadion Manahan. Bukan hanya Shin Tae-yong, ini sosok penting dari sisi taktikal timnas Indonesia. Chai In-cheol jadi salah satu tangan kanan penting Shin Tae-yong di timnas Indonesia. Shin memang sukses membuat skuad Garuda naik level dengan prestasi bersama timnas. Tidak hanya di tingkat senior, tangan dinginnya bisa membuat timnas U20 Indonesia dan timnas U23 Indonesia lolos ke Piala Asia. Tentunya, dia tidak bekerja sendiri karena jajaran asisten pelatih timnas cukup banyak. Mereka bekerja di balik layar untuk memastikan timnas bisa bermain dengan maksimal. Asisten pelatih timnas Indonesia, Chai In-cheol menjelaskan terkait tugas utamanya di skuad Garuda. Bersama Shin Tae-yong, dia bertugas untuk menentukan semua program latihan untuk pemain. Selain itu, dia jadi sosok penting dalam taktikal timnas Indonesia saat ini. Hal tersebut cukup krusial karena Shin dikenal sebagai pelatih yang memiliki banyak taktil alternatif di lapangan. Tugas utama saya adalah membantu pelatih kepala, baik dari segi taktikal maupun dalam membuat program latihan, kata Chai In-cheol dilansir bolasport.com dari YouTube Timnas Indonesia. Mantan pelatih timnas wanita Korea Selatan ini menjadi pemimpin bersama Shin Tae-yong. Mereka mengatur segala lini termasuk berdiskusi dengan asisten pelatih timnas lainnya, termasuk dalam aspek strategi dalam setiap pertandingan yang akan mereka hadapi. Bisa dibilang kami, dengan Shin, mengontrol segala hal.
Dari situ saya membagi tugas dan berdiskusi dengan pelatih lain tentang bagaimana bentuk latihan. Kemudian seperti apa strategi yang akan digunakan. Berlanjutnya, Chai jadi sosok penting yang akan memastikan tugas Shin berjalan dengan baik. Dia juga memimpin diskusi dengan asisten pelatih lain untuk menyampaikan keinginan pelatih kepala. Hal ini tentu harus dilandasi dengan kerjasama yang solid akan timnas bisa memberikan hasil terbaik. Secara garis besar saya membantu semua tugas pelatih kepala. Kami berdiskusi dan memimpin tim pelatih yang lain, ujarnya. Usai bantai Laos, pelatih Vietnam kirim psiwar ke timnas Indonesia. Pelatih Vietnam Kim Sang-sik kirim psiwar ke timnas Indonesia seusai mengalahkan Laos dalam laga penyisihan Grup B Asian Cup 2024. Timnas Vietnam sukses membantai Laos dengan skor 4-1 dalam laga perdana Grup B Asian Cup 2024 di New Laos National Stadium, Vientiane, Senin, 9 Desember 2024. Saat Vietnam menang mudah dari Laos, berbeda dengan timnas Indonesia. Timnas Indonesia hanya mampu menang tipis 1-0 atas Myanmar di laga perdana pada waktu yang sama. Untuk itu, tim asuhan Shin Tae-yong pun saat ini menempati posisi kedua klasemen Grup B dengan mengemas 3 poin sama dengan Vietnam. Hanya saja, timnas Indonesia berada di bawah Vietnam karena selisih gol. Vietnam menempati posisi puncak klasemen Grup B setelah mengalahkan Laos. The Golden Star Warriors sebenarnya tak berbeda jauh dari timnas Indonesia pada babak pertama. Pasalnya, Vietnam tak bisa mencetak gol pada babak pertama, namun, mereka akhirnya bisa mencetak 4 gol dalam babak kedua dan Vietnam pun meraih kemenangan. Pelatih Kim Sang-sik memuji penampilan anak asuhnya yang sukses mengalahkan Laos. Menurutnya, para pemainnya telah menampilkan yang terbaik, sehingga bisa meraih posisi penuh. Setelah meraih kemenangan dalam laga perdana, Kim Sang-sik pun menyinggung timnas Indonesia dan Thailand. Vietnam memang bergabung dalam grup B bersama Vietnam, Myanmar, Laos, dan Filipina. Akan tetapi, Vietnam pun berpeluang menghadapi Thailand apabila lolos ke semifinal dan final. Untuk itu, Kim Sang-sik pun mengomentari soal persaingan di ASEAN Cup 2024 ini. Pelatih asal Korea Selatan tersebut bahkan kirim psiwar ke timnas Indonesia. Kim Sang-sik tak segan menyebut bahwa timnas Indonesia memang tak menurunkan pemain terbaiknya. Namun, ia menegaskan bahwa Vietnam tak akan bersantai. Pelatih berusia 47 tahun tersebut menekankan bahwa Vietnam sampai saat ini memiliki target yang sama. Mereka tetap bertekad mencapai babak final ASEAN Cup 2024. Untuk itu, Kim Sang-sik menekankan bahwa mereka bakal tampil maksimal. Timnas Indonesia dan Thailand tidak membawa skuad terkuat di ASEAN Cup 2024, ujar Kim Sang-sik sebagaimana dikutip bolasport.com dari media Vietnam Soha, Selasa, 10 Desember 2024. Namun, kami tetap berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai final sesuai target yang ditetapkan, ucapnya lebih lanjut. Kim Sang-sik bahkan memastikan anak asuhnya siap tempur menghadapi lawan-lawannya di grup B ini termasuk timnas Indonesia. Vietnam akan menjamu timnas Indonesia di Vietri Stadium, Vietnam, pada 15 Desember 2024. Kim Sang-sik psiwar dengan percaya diri mengatakan bahwa Vietnam akan meraih kemenangan dari semua laga yang dilakoninya, tentu saja termasuk menghadapi lawan-lawannya di semifinal ataupun final nantinya. Kami yakin para pemain bisa dikatakan 100% siap baik secara fisik maupun mental, kata Kim Sang-sik. Secara keseluruhan, saya yakin mengatakan bahwa tim dapat meraih hasil bagus di semua pertandingan, itu turnya. Sebanyak 3 negara Asia yang bisa mengejutkan lolos Piala Dunia 2026 akan diulas Okezone. Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia sudah memasuki babak ketiga. Dari babak ketiga, akan diambil 6 negara yang lolos Piala Dunia 2026. Sebanyak 6 negara ini merupakan tim-tim yang finish di posisi 1 dan 2 di grup A, B dan C. Kemudian tim-tim yang finish di posisi 3 dan 4 grup A, B dan C akan melanjutkan perjuangan di babak keempat. Nantinya di babak keempat, ada 6 negara yang berebut 2 tiket lolos otomatis Piala Dunia 2026. Dari 18 negara yang eksis di babak ketiga, tercatat ada 3 negara yang sebelumnya tidak diperhitungkan tapi berpeluang lolos Piala Dunia 2026 yang dilangsungkan di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Lantas, negara mana saja yang dimaksud? Sepak bola level junior Uzbekistan masuk kategori mumpuni. Mereka sempat menjadi kampiun Piala Asia U23 2018 dan Piala Asia U20 2023. Namun, bicara tim senior, wakil Asia Tengah ini baru menggeliat beberapa tahun terakhir. Terbukti di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Uzbekistan tak terkalahkan dari 10 laga yang dijalani, 6 laga di babak kedua dan 4 pertandingan di babak ketiga. Padahal dari 10 laga itu, Uzbekistan 3 kali bertemu raksasa Asia, Iran. Sekarang, Uzbekistan duduk di posisi 2 klasemen grup A babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan 10 angka. Unggul 6 poin dari Uni Emirat Arab di tempat ketiga. Setelah di luar dugaan menembus final Piala Asia 2023, kepercayaan diri timnas Yordania meningkat.
Sekarang untuk sementara Yordania duduk di posisi 2 grup B babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan 7 angka, cuma berbeda 3 poin dari Korea Selatan di puncak klasemen. Jika sanggup mempertahankan posisi ini hingga akhir kualifikasi, Yordania untuk pertama kalinya akan tampil di Piala Dunia. Agak sulit melihat timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026 via babak ketiga, sekalipun saat ini mereka hanya terpaut 2 angka dari Australia di posisi 2 grup C, atau batas akhir tim yang lolos otomatis Piala Dunia 2026. Secara realistis, timnas Indonesia bisa lolos Piala Dunia 2026 via babak keempat yang bergulir Oktober 2025. Pada Oktober 2025, skuad timnas Indonesia bakal lebih mentereng seiring masuknya Kevin Dix atau nama-nama baru seperti Jairo Riedewald dan Ula Romeni. Untuk lolos ke babak keempat, timnas Indonesia mesti finish 4 besar di klasemen akhir grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Untuk sekadar finish 4 besar, peluang timnas Indonesia merealisasikannya sangat besar. FIFA mengubah aturan sepak bola karena strategi timnas Indonesia yang bikin heboh? Federasi Sepak Bola Dunia, FIFA, tak segan mengubah aturan sepak bola ketika ada tim yang mencoba memanfaatkan celah. Medio awal 1990-an, FIFA melarang penjaga gawang untuk menangkap bola hasil back pass. Aturan itu diterapkan atas aksi, diculas, timnas Denmark saat menjuarai Piala Eropa 1992. Saat itu tiap kali timnas Denmark unggul, permainan negatif diterapkan skuad asuhan Richard Moller Nielsen. Sering kali tiap sedang unggul, Lars Olsen dan kawan-kawan memberikan back pass kepada sang penjaga gawang, Peter Schmeichel. Ketika pemain lawan mendekat, Peter Schmeichel langsung menangkap bola. Dari kejadian itulah, FIFA melarang penjaga gawang untuk menangkap bola back pass. Lantas, apa peraturan sepak bola terkini yang mungkin diubah FIFA? Beberapa kali di Asia Tenggara, kedua tim seakan meninggalkan aksi fair play ketika skor imbang sudah cukup meloloskan mereka ke babak selanjutnya. Ambil contoh di matchday pamungkas grup G kualifikasi Piala Asia U17 2025 yang mempertemukan timnas Indonesia U17 versus Australia U17 pada Minggu, 27 Oktober 2024 malam waktu Indonesia Barat. Ketika pertandingan memasuki menit 60, Australia U17 memilih memainkan bola di tengah pertandingan. Di saat bersamaan, para pemain timnas Indonesia U17 enggan melakukan pressing kepada pemain timnas Australia U17. Momen ini pun berjalan lebih dari 20 menit sehingga skor berakhir 0-0. Kedua tim pun lolos ke Piala Asia U17 2025. Kelar laga, pelatih timnas Indonesia U17 Nova Arianto mengaku malu dengan jalannya pertandingan. Saya pun malu dengan yang terjadi di lapangan malam ini. Namun, kalau kita kalah kami tidak lolos Piala Asia maka saya harus tahan malu itu dan tidak melakukan pressing. Pastinya terlihat tidak baik dan saya yakin pemain pun merasakan hal YG sama di lapangan, kata Nova Arianto di akun Instagramnya, Nova Arianto 30. Apakah FIFA bakal mengubah aturan pertandingan layaknya di cabang olahraga basket? Di cabang olahraga basket, setiap tim memiliki waktu maksimal 24 detik untuk memegang bola. Mereka dipaksa melakukan serangan selama periode tersebut. Jika sampai 24 detik bola masih berkutat di area mereka atau tidak dilepaskan ke ring lawan, bola akan berpindah ke lawan.